Bagaimana kemudian tanggapan dari Kapolres Purworejo yang ketika itu juga ada di lokasi saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terkait dengan rencana kegiatan penambangan di desa tersebut? Kita akan temukan faktanya. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito. Pak, langsung aja Pak, kemarin ketika kejadian tanggal 23 April 2021 ketika unjuk rasa di Desa Wadas, Bapak ada di lokasi? Betul, saya ada di lokasi. Oke, gimana ceritanya itu Pak awalnya bisa sampai ada aksi unjuk rasa ketika itu? Mungkin saya ceritakan sedikit ya, ini biar lebih jelas. Jadi pada tanggal 23 April lalu, hari Jumat itu, paginya, itu rencana memang ada kegiatan sosialisasi terkait pemasangan trase untuk pembangunan kuari dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional itu Bendungan Bener. Pagi itu rencananya akan dilaksanakan sosialisasi di Desa Wadas. Namun demikian karena memang ada suatu situasi tertentu di mana kemudian ada yang keberatan terhadap sosialisasi itu sehingga cukup ramai sampai ada pemblokiran jalan waktu itu. Sehingga akhirnya sosialisasi itu dibatalkan di Desa Wadas. Kemudian dilaksanakan di Kecamatan Bener. Nah, kemudian pagi itu juga ada laporan dari warga masyarakat yang ingin melintas di beberapa akses jalan, terutama jalan kabupaten yang ada di sana itu terjadi pemblokiran. Jadi ada batu-batu yang disusun sedemikian rupa di jalan-jalan itu sehingga orang nggak bisa melintas. Kemudian batang-batang kayu dan ada pohon yang sengaja dirobohkan untuk menutup jalan. Nah, sempat audiensi nggak atau sempat ngobrol nggak ketika itu dengan warga sekitar sana? Jadi gini Mbak, kepolisian itu punya aturan, ya, punya SOP yang diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi massa. Nah, itu saat itu sebetulnya kita sedang melaksanakan patroli untuk membantu masyarakat membersihkan puing-puing, batu-batu, membersihkan kayu, tapi ternyata ada plusnya. Ternyata massa semakin meningkat eskalasinya di situ, memang supaya polisi nggak boleh lewat. Saya sebagai Kapolres waktu itu memimpin langsung di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lapangan, ya, memimpin personil saya, langsung melakukan komunikasi. Ya. Kita memberikan himbauan, ajakan kepada masyarakat. Ya. Tapi yang menarik kemudian Pak, tadi Pak Kapolres mengatakan eskalasinya meningkat. Nah, gambarannya seperti apa di sana ketika itu? Awalnya begitu kita datang, tiba-tiba kemudian mereka melakukan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, artinya cukup Allah saja. Ini biasanya digunakan untuk melaksanakan perang. Artinya mereka sudah mendesain tempat itu, sudah mempersiapkan tempat itu untuk perang. Gitu. Nah, itu hal yang sebetulnya menurut pendapat kami kita tidak mengharapkan sama sekali seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh warga ketika itu? Ya, kemudian ada mobilisasi masyarakat massa ke situ, ke lokasi itu, ya, terus-menerus datang karena kita memang tidak bisa langsung melintas karena terhalang pohon yang sedemikian besar. Hingga waktu itu yang kita lakukan adalah pertama berkomunikasi dulu dengan masyarakat, kemudian kita sudah setelah itu mulai memotong dan membersihkan kayu-kayu yang ada. Sambil ini terus kita lakukan dialog dengan masyarakat. Saya tanya kepada masyarakat ini, siapa yang menjadi orang yang dituakan? Atau yang menjadi orang yang menjadi representasi daripada masyarakat? Siapa yang menjadi pendampingnya? Siapa lembaga bantuan hukumnya? Tidak ada yang menjawab. Artinya apa? Mereka memang tidak menginginkan ada dialog. Menutup sama sekali keinginan kita untuk bisa berkomunikasi. Menutup ada dialog, tapi kemudian sampai berujung kericuhan seperti apa ceritanya? Nah, begini Mbak, meningkatnya eskalasi, kemudian itu mungkin menimbulkan perubahan dari psikologi massa sendiri. Psikologi massa itu hal yang tidak bisa kita tentukan kapan dia akan meledak. Nah, jadi dengan adanya pohon-pohon ini kita bersihkan, mereka marah. Kayu-kayunya ini kita tebang, mereka marah. Akhirnya mendorong kepolisian. Polisi didorong dulu, Mbak. Akhirnya kita melakukan pergantian personil yang tadinya polwan, kemudian juga anggota yang katakanlah yang bertugas ketika itu ya. Yang tidak menggunakan seragam lengkap ya. Akhirnya kita ganti untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anggota. Yang pada akhirnya terjadi. Apa saja yang dialami yang ketika pertama itu? Terjadi itu ya dorong-dorongan ya. Artinya masih bisa dalam situasi itu kita handle, tapi begitu mulai batu dilemparkan, nah ini yang istilahnya sangat berbahaya. Memang waktu itu ada beberapa anggota yang langsung terluka. Berapa orang Pak yang terluka anggota kepolisian? Total 23 Mbak. Pak, tadi kan ada warga yang kemudian melempari batu kepada pihak kepolisian. Ada punya bukti mengenai itu? Oh ada, ya bisa kita lihat ya. Di dalam kondisi masih hanya terjadi dorong-dorongan, belum ada gas air mata dan lain-lain. Ini kita bisa lihat ini, di sini arealnya. Nah itu. Batu sebesar itu, besar sekali. Itu ya, Pak, ya? Nah itu,
ini mungkin 2 kali kepalanya manusia itu mereka lemparkan dalam kondisi seperti ini, dorong-dorongan. Nah ini seperti ini termasuk ini provokasi yang luar biasa ini dilakukan oleh orang ini. Berada di antara ibu-ibu, dia menusukkan bambu ke arah petugas, kemudian bambunya dia kasih ke temannya untuk disembunyikan. Ya, seperti itu. Nah ini kemudian aksi lanjutannya lemparan-lemparan yang terjadi. Nah kalau berdasarkan video ini kan ada pelemparan dan lain-lain. Itu kemudian apa yang dilakukan polisi ketika itu, Pak? Jadi saat itu kita hanya pasif saja, kita bertahan saja. Jadi kebanyakan terjadi di sini saya kira adalah mereka kemudian melukai teman-temannya sendiri. Karena lemparan datang dari belakang itu, padahal teman-temannya yang lain, ibu-ibu itu masih ada di depan. Ya, kalau kita ngelihat fakta saja, Mbak, dari situasi seperti ini mungkin nggak orang kena di situ. Sangat mungkin sekali. Oke, nah ini sekaligus kita minta konfirmasi dan juga klarifikasi tentu ya dari pihak kepolisian. Karena ada yang kemudian mengatakan ada penembakan gas air mata yang dilakukan oleh kepolisian. Itu kita lakukan, itu sesuai dengan ketentuan, Mbak. Jadi Protap 01 itu di langkah kita yang kelima, itu kita memang melakukan upaya untuk membubarkan massa itu dengan menggunakan gas air mata. Nah, penembakan gas air mata itu terjadi kapan? Apa pasca setelah ini ada pelemparan batu atau seperti apa? Setelah ini ya, karena ini dianggap membahayakan petugas dan juga membahayakan orang lain, akhirnya kita tembakkan gas air mata untuk membubarkan kelompok ini. Sempat pernyataan Anda, Pak Rizal, ketika beberapa waktu yang lalu ya, pasca kejadian mengatakan bahwa aksi ini kemudian ditunggangi oleh anarko. Jadi begini, Pak, pola-pola yang kita lihat ya pada saat kejadian itu ya, ada upaya-upaya melukai orang lain, ada upaya-upaya kemudian tindakan-tindakan yang tidak sama sekali mempertimbangkan resikonya, atau memang mereka sudah menginginkan resiko yang besar dengan melempar batu sedemikian besar, melemparkan batu sekuat tenaga seperti itu. Padahal di depan itu pertimbangannya harusnya mereka harus melihat ini bukan hanya aparat, tapi bahkan temannya sendiri. Nah, sedemikian masifnya lemparan-lemparan yang dilakukan, dan kita lihat bentuk ataupun karakter orang-orang yang ada di situ berbeda sekali dengan masyarakat Wadas, sangat berbeda penampilannya. Kalau saya melihat kenapa anarko? Anarko artinya orang-orang yang diajak ya, orang-orang yang diajak oleh orang-orang tertentu tadi. Artinya orang-orang tertentu tadi sudah mengetahui bagaimana caranya supaya menimbulkan situasi chaos di situ sehingga mengajak orang-orang ini. Nah, inilah yang sedang kita dalami terus. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rizal Marito, Kapolres Purworejo atas waktunya dan juga informasinya telah bergabung bersama kami di Fakta TV One. Dan kita akan temukan fakta berikutnya.